Azman adalah seorang ayah kepada 3 anak ya. Anaknya masih kecil, mereka beza usia hanya setahun saja. Anak yang sulung berusia 3 tahun. Yang merungsingkan fikiran Azman ialah sejak kebelakangan ini istrinya sering tak enak badan ya, sering rasa tak enak pada perutnya pada ususnya. Jadi Azman mengambil keputusan membawa istrinya pergi ke rumah sakit ya untuk mengecek apakah penyakit yang istrinya hidapi. Apa kabar anda semua? Ya, setelah diperiksa oleh doktor pakar, dapati isteri Azman mengidapi barah usus, ya, usus perut peringkat pertama. Alangkah terkejutnya Azman. Rasanya langit itu runtuh, ya, menghampak kepalanya. Dia tidak rela istrinya pergi. Begitu awal anak masih kecil lagi. Anak yang masih kecil perlukan kasih sayang seorang ibu. Dan dia tidak juga merelakan kehilangan istri yang tercinta, istri yang baik hati, yang berbudi pekerti yang tinggi. Ya Allah, bagaimanakah caranya nak mengatasi masalah ini? Ya, dia berjumpa kedua orang tuanya, macam mana berbincang macam mana caranya supaya istrinya tidak akan lebih parah, ya. Jadi menurut siapa saja memberi pandangan pada Azman, dia kata barah usus ni memang berat ya, barah usus memang berat, susah nak diatasi ya. Tiada siapa yang boleh menyembuhkannya. Kalau dia doktor mengatakan sudah peringkat pertama, kerana dia makin hari ke hari dia akan menaik ya, peringkat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi sukar untuk menyembuhkan ya barah usus ni. Memang sukar. Jadi Azman menjadi semakin runsing ya, makin runsing dan sedih lah ya. Tidak rela lah istrinya pergi begitu awal. Bila malam istrinya tidur, ketika istrinya tidur, dia menatap wajah istrinya yang sedang tidur. Dia tidak mahu kehilangan istrinya. Anak yang masih kecil dia perhati, tiga anak, 3 laki-laki, anaknya 3 laki-laki sedang tidur ya bersebelahan dengan istrinya. Dia tatap anak-anaknya. Bagaimanalah kalau istrinya pergi, siapalah nak mendidik anaknya? Dan kasihan ya, anak-anak yang masih kecil perlu belayan kasih sayang seorang ibu. Semakin hari semakin runsing fikiran Azman, dan istrinya agak sedikit lemah lah ya, mukanya pucat lah. Tapi dia tidak mengeluh lah, dia cuma mengatakan tenang sajalah bang, tenanglah, siapa saja pun akan menimpa wabak penyakit ya. Semua saja, walaupun kita orang biasa dan siapa saja pun akan terkena wabak penyakit. Kita tak dapat hindarkan, ini semua ketentuan Allah ya bang. Dia memujukkan suaminya. Tapi Azman tetap menatap wajahnya dengan penuh kasih sayang dan penuh sayu sekali ya. Jadi bila setiap malam istrinya sudah tidur, anak-anaknya sudah tidur, dia bertanya-tanya kepada Ilahi ya Allah, berikanlah aku tunjuk ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah tempat aku mengadu. Hanya kepadamu ya Allah tempat aku minta petunjuk. Ya Allah, tunjukkanlah aku amalan apakah, ilmu apakah. Turunkanlah kepadaku ya Allah. Aku nak mengamalkannya. Aku minta ampun dan maaf kalau segala selama ini dosa-dosaku ya Allah. Kadangkala aku tidak kuat beramal kerana asyik mengajar dunia mencari rezeki.
Ampunkanlah dosaku, ya Allah. Ampunkanlah, ya Allah. Setiap malam itulah yang dia mengadu kepada Allah Ta'ala. Dia takkan jumpa sesiapa untuk minta bantuan dan sebagainya. Mereka hanya mengatakan kata-kata negatif saja. Menurut kata mereka, barah memang tidak ada tidak ada harapan untuk baik, berhujung dengan maut. Ya, itulah mereka katakan. Jadi perkataan itu terngiang-ngiang di fikirannya. Tapi dia cuba kuatkan hatinya, kuatkan fikiran, jiwa dan raganya. Setiap malam dia mengadu kepada Allah, minta petunjuk. Jadi satu malam dia terfikir, ya, di almarinya ada tersimpan 2 botol besar, ya, air zam-zam yang pernah ditinggalkan oleh kakeknya dulu. Kakeknya berpesan kalau ada air ni jangan digunakan untuk menghilang dahaga, tetapi gunakan kalau ada keperluan penting, penyakit dan sebagainya, kamu gunakan air zam-zam ini. Ya, ini kakek ambil daripada benar-benar bukan daripada air botol yang sudah sedia. Kakek sendiri yang apa kata orang minta penjaga telaga zam-zam tu untuk mengambil air itu langsung masuk ke dalam botol ini. Ini air asli, ya, tidak ada campuran yang lain. Itulah yang kakeknya pesan pada air zam-zam yang sudah ditinggalkan masih ada dalam kamar, dalam dalam almari bajunya dia simpan. Tapi kakeknya sudah meninggal lama lah, ya. Jadi langsung dia ambil lah air zam-zam tu. Dia pegang botol air zam-zam tu, terasa sejuk, ya. Terasa dingin, seolah-olah baru keluar daripada peti ais. Sedangkan dia simpan dalam almari baju, ya. Macam mana boleh rasa sejuk, ya. Dia langsung dia teringatkan kakeknya. Dia sempatlah berfatihah, kirim fatihah, ya, kirim yasin pada kakeknya. Ya, itu dia. Jadi selepas 2 hari itu, ya, dia fatihah pada kakeknya surah yasin dan fatihah. Dia bermimpi kakeknya datang mengatakan kepadanya, ya cucuku yang dikasihi, kata kakeknya, kamu jangan galau, jangan runsing, masih ada jalan keluar. Gunakan air zam-zam itu, air suci yang mulia itu. Kamu bacakanlah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak mungkin. Kalau boleh kamu lakukan setiap malam, ya. Kamu isikan dalam air zam-zam itu, ya. Kamu tiupkan kalau dapat setiap malam selepas salat tahajud. Kamu zikirkan, kamu tiupkan, kamu isikan dalam air zam-zam tu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sampai menyambut subuh. Bila subuh sudah tiba, kamu berhenti seketika, kamu lakukan salat, ya. Ya, itu dia. Ya, itulah pesanan, ya. Pesanan kakeknya dalam mimpi, seolah-olah bukan dalam mimpi, seolah-olah kakeknya tu masih hidup lagi. Dia bersyukur banyak-banyak kepada Ilahi, langsung dia praktikkan, ya. Dia usahakan apa pesanan kakeknya dalam mimpinya itu. Ya, itu memang kakek lah. Itu bukanlah syaitan yang menyamar, tidak sesekali. Kerana dia mengucapkan kalimah la haula wala quwata illa billahil azim begitu jelas sekali. Dia lakukan, dia usahakan apa yang kakeknya pesan, ya. Sampai seminggu dia usahakan untuk berzikir, untuk tiupkan ke dalam air zam-zam yang kakek. Ya, aku ulang lagi sekali, ya. Dia tiupkan, ya, kalimah itu kepada air zam-zam sebagaimana yang dipesan oleh kakeknya dalam mimpi itu. Setiap malam dia lakukan, ya. Dia lakukan setiap malam selama 40 hari. Dia mengarahkan isterinya untuk minum air itu dengan seikhlas-ikhlasnya. Syaratnya sebelum minum baca kalimah bismillahirrahmanirrahim, bacalah la haula wala quwata illa billahil azim, ya. Baca ayat itu saja, kalimah itu sudah cukup kuat katanya. Minumlah setiap malam. Masya Allah, tabarakallah. Setelah 40 hari dia lakukan itu, dia membawa isterinya, ya, ke rumah sakit besar untuk memeriksa, ya, apakah tahap sudah berubah yang penyakit yang berlaku kepada isterinya yang isterinya mengidap selama ini.
Jadi menurut kata doktor, kebetulan doktor yang periksa dia adalah doktor orang bangsa kita ya, beragama Islam ya. Doktor itu rasa aneh, rasa pelik ya, dia rasa takjub, dia rasa ajaib. Penyakit yang ada ya, yang menular di usus isterinya itu sudah tidak kelihatan ya, sudah hilang seolah seperti biasa ya. Jadi dia rasa pelik dan dia juga bersyukur, dia pun percaya kepada takdir ilahi ya. Itulah kisah yang berlaku lah, kisah nyata yang berlaku ya, pada kalimah ya, la haula wala quwata illa billahil azim, yang si Azman penuh yakin bermohon pada Allah, maka kakeknya muncul dalam tidurnya. Dia melakukan itu dengan penuh keyakinan. Ya, memang benar. Kalimah la haula wala quwata illa billahil azim memang sungguh hebat dan sungguh dahsyat sekali ya. Ini memang benarlah, ini adalah kisah nyata ya. Terima kasih atas waktu anda menonton video ini sampai selesai. Kita jumpa di lain kali ya. Bye. Love you.